Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu dengan saya. Sebelumnya saya berkenalan, saya Mujahidah Aizati Hoirunisa, NIM 301233056 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Seperti yang tertera dalam judul, kita akan mempelajari tentang Perang Salib. Perang Salib merupakan salah satu perang paling dikenal sepanjang sejarah. Perang Salib adalah salah satu pertempuran paling besar yang pernah terjadi dalam sejarah dunia. Perang Salib terjadi pada abad pertengahan. Katolik Roma menjadi pihak yang memperkasai, mendukung, dan mengarahkan terjadinya kampanye militer selama hampir 2 abad ini. Dalam gerakan ekspansi yang dilakukan oleh Alp-Arsalan adalah peristiwa yang menanamkan benih permusuhan dan kebencian orang-orang Kristen terhadap umat Islam yang kemudian mencetuskan perang salib, dan kebencian itu bertambah setelah dinasti Saljuk dapat merebut Bait Al-Maqdis pada tahun 471 Hijriah dari kekuasaan dinasti Fatimiyah yang ada di Mesir. Penguasa Saljuk menetapkan beberapa peraturan bagi umat Kristen yang ingin berziarah ke sana. Peraturan ini bagi mereka berat seperti itu. Untuk memperoleh kembali keleluasaan berziarah ke Tanah Suci, Paus Urbanus berseteru kepada umat Kristen di Eropa supaya melakukan perang suci. Perang ini kemudian dikenal dengan Perang Salib. Disebut Perang Salib karena ekspedisi militer Kristen mempergunakan tanda salib pada bahu, lencana, dan panji-panji mereka sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan untuk membebaskan kota Yerusalem dari tangan orang-orang Islam. Urbanus meyakinkan para pejuang itu bahwa dengan melakukan perbuatan ini mereka akan langsung masuk surga. Sekurang-kurangnya dapat memperpendek waktu di api penyucian. Some say Jerusalem is the very center of the world for asking forgiveness. For myself, I call it here, now. Kemudian faktor atau yang menyebabkan terjadinya perang salib. Faktor yang pertama yaitu faktor agama. Semenjak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah, umat Kristiani merasa tidak bebas lagi untuk beribadah ke sana karena penguasa Saljuk menetapkan kebijakan-kebijakan dan peraturan yang dianggap mempersulit orang-orang yang ingin beribadah ke sana. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor politik. Ketika itu keadaan dinasti-dinasti yang memimpin tiap-tiap daerah sudah mulai melemah, seperti perpecahan yang terjadi di dinasti Saljuk di Asia Kecil dan kekuasaan Islam di Spanyol yang semakin goyang membuat para pemimpin di Eropa merasa ini adalah kesempatan mereka mengambil alih kembali kekuasaan mereka. Kemudian faktor yang ketiga yaitu faktor sosial ekonomi. Faktor sosial ekonomi, pengkastaan masyarakat Kristen terdahulu menjadi salah satu penyebab terjadinya perang salib, di mana golongan masyarakat Kristen yang terkasta rendah diminta untuk ikut menjadi pasukan salib dan dijanjikan dengan kebebasan dan kehidupan yang lebih makmur dari sebelumnya. Kemudian periodisasi perang salib. Perang salib dikelompokkan dalam 3 periode sebagaimana disebutkan oleh Philip Kahiti dan Badri Yatim. Periode yang pertama yaitu jalinan kerjasama antara Kaisar Alexius dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen, terutama akibat pidato Paus Urbanus yang kedua pada Konsili Clermont. Pidato ini menggema ke seluruh penjuru Eropa yang mengembangkan seluruh negara Kristen mempersiapkan berbagai bantuan untuk menggerakkan penyerbuan. Angkatan pertama salib menduduki Antioquia dan Meratum Norman dan selanjutnya menaklukkan Yerusalem. Namun pihak Islam muncullah Imanuddin Zanki, seorang pahlawan Islam yang dapat mengalahkan tentara salib. Menaklukkan Imanuddin ketika merebut Edessa yang merupakan salah satu kota mulia bagi orang Kristen ketika itu. Kemudian periode yang kedua, kejatuhan Edessa menimbulkan berbagai ketegangan di seluruh Eropa. Hal ini menyebabkan Perang Salib kedua di bawah pimpinan Raja Jerman dan Raja Prancis. Namun kekuatan gabungan militer tidak
membuahkan hasil. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mampu menguasai lagi Damaskus, Yerusalem, dan Acre. Kemudian yang ketiga, kegagalan tersebut membangkitkan orang Kristen. Kemudian Kaisar Jerman, Raja Prancis, dan Raja Inggris menyusun kembali tentara gabungan untuk menyerang Yerusalem. Setelah berperang selama 3 tahun, akhirnya tentara Kristen mengajukan perdamaian dengan melakukan perjanjian. Dasar perjanjian itu antara lain bahwa daerah pesisir akan menjadi milik orang Latin, daerah pedalaman menjadi milik orang Muslim. Tidak lama setelah perjanjian itu disepakati, Salahuddin Al-Ayyubi meninggal dunia pada tahun 1193 Masehi. Tidak berhenti di situ, tahun setelah wafatnya Salahuddin Al-Ayyubi, perang salib kembali atas anjuran Paus Valentin pada tahun 1194 Masehi. Tentara salib menyerbu Sisilia dan Beirut, tetapi Al-Adil putra Raja Salahuddin berhasil mengalahkan tentara salib. Yang terakhir adalah dampak dari perang salib. Dampak bagi dunia Eropa menimbulkan beberapa akibat penting bagi sejarah dunia, karena membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Islam. Melalui inilah hubungan antara Barat dan Timur terjalin. Orang Timur yang maju pada saat itu menjadi daya dorong bagi Eropa Barat. Kemudian dampak pada dunia Islam. Meskipun umat Islam berhasil mempertahankan daerah-daerahnya dari tentara salib, namun kerugian yang diderita banyak sekali. Dunia Islam mengalami kemunduran dalam segala bidang kehidupan, baik yang ada di Andalusia, Baghdad, Yerusalem, dan negara Islam lainnya. Berbagai macam krisis agamaan, krisis kenegaraan, sosial ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Kerugian ini mengakibatkan kekuatan politik umat Islam menjadi lemah. Dalam kondisi demikian, menjadi terpecah belah. Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin.